mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai kepada kegiatan pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh Aldi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dari pimpin doanya. Pak Sen dulu untuk kehadiran hari ini. Abdul Aziz. Jadi Aldi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak berpesan jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari penawaran. Untuk kata konsepnya, kita mempelajari mengenai pengertian dari penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teori dan hukum penawaran. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai materi permintaan, dimulai dari posisi permintaan, kurva permintaan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi penawaran. Mari kita simak video berikut ya. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Nah, di sini kita akan membahas tentang penawaran. Nah, secara umum, istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di dalam suatu pasar. Nah, penawaran bisa timbul dikarenakan adanya suatu keinginan seseorang untuk melakukan sebuah produksi yang disertai kesediaan bahan baku dan juga kemampuan produsen untuk mengolah yang akhirnya menghasilkan sebuah penawaran. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi, jumlah pedagang, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan bunyi hukum penawaran, apabila suatu harga barang naik, maka jumlah penawaran pun akan ikut naik. Dan apabila suatu harga barang turun, maka jumlah penawaran pun akan ikut turun. Nah, dari penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa bunyi hukum penawaran itu bersifat positif, karena naik dan turunnya jumlah penawaran mengikuti dengan naik turunnya harga barang. Berikut ini grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Grafik ini dinamakan dengan kurva penawaran. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ketua kelompoknya yang pertama Aldi, kemudian yang kedua Arya, dan yang ketiga Abdul Aziz. Nomor 3 kita lihat pertanyaannya. Jelaskan definisi hukum penawaran. Ketika harga naik maka akan tinggi penawaran, dan itu sebaliknya ketika harga turun maka penawaran akan rendah. Baik, jadi ketika harga naik maka penawarannya berarti naik ya. Betul. Kemudian jika harganya turun maka penawarannya pun akan turun. Selanjutnya kelompok 1. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang yang bersangkutan, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga harga faktor produksi, yang keempat jumlah perusahaan dalam industri. Kelompok 2. 8. Kelompok 8. Kurva berikut merupakan kurva apa? Jelaskan. Kami kurva penawaran. Alasannya karena ketika harga naik maka
fungsi penawaran. Ya. Kalau kemarin contoh kasusnya dari sudut pandang konsumen, nah sekarang dari sudut pandang produsen. Contoh kasusnya adalah Pak Amir adalah seorang pedagang jeruk dengan fungsi penawaran QS. Ya, kalau fungsi permintaan itu QD, maka fungsi penawaran adalah QS. Ya, gambarkanlah kurva penawaran dan tentukanlah fungsi penawaran apabila diasumsikan seseorang membeli jeruk Pak Amir sebanyak 20 kg ketika harganya Rp12.000. Mampu menyelesaikan permasalahan ini, silakan kalian pelajari dari berikut. Umum fungsi penawaran adalah IS sama dengan min A plus BP, di mana A merupakan konstanta, B koefisien, P harga barang yang ditawarkan, dan QS banyaknya barang yang ditawarkan. Baik, untuk menjawab soal ini kita tuliskan terlebih dahulu fungsi penawarannya, yaitu IS sama dengan negatif 15 ditambah 2P. Ya. Untuk harga yang pertama atau P yang pertama, ketika harganya Rp20, maka kita masukkan nilai P-nya ini terhadap fungsinya. IS sama dengan negatif 15 ditambah 2 dikali 20. Kemudian negatif 15 ditambah 2 kali 20 adalah 40, ya. Lalu hasilnya ini kita jumlahkan, negatif 15 ditambah 40 hasilnya adalah 25. Maka ketika harga barang tersebut Rp20, jumlah barang yang ditawarkan adalah sebanyak 25. Nah, untuk selanjutnya silakan dikerjakan ketika harganya Rp30. Arya, silakan Arya. Jawabannya jumlah yang ditawarkan adalah 45. Inilah barang yang ditawarkannya naik atau turun? Naik. Naik, ya, karena pada harga Rp20 itu jumlah yang ditawarkannya adalah 25. Nah, sedangkan ketika harganya naik menjadi Rp30, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 45. Ini sesuai tidak dengan bunyi hukum penawaran? Sesuai. Ya, yaitu ketika harga naik, Maka penawaran pun naik. penawaran pun akan naik. Bagaimana cara menentukan fungsi penawaran? Nah, contoh rumus persamaannya untuk menentukan fungsi, yaitu I sama I dikurangi I1 per I2 dikurangi I1 sama dengan P dikurangi P1 dan P2 dikurangi P1. Di sini diketahuinya apa saja? P, ya, P1 sama dengan berapa?
plus 5P, atau boleh tetap seperti ini ya, yaitu IS sama dengan 5P min 20. Nah ini dua-duanya boleh digunakan ya, hanya beda penempatan saja. Baik, sampai di sini bisa dipahami untuk menentukan rumus fungsi penawaran. Nah, kalian tadi kan sudah menyimak video ya. Menurut kalian apa sih kurva penawaran itu? Silakan Abdul Aziz. Pengertian dari kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Sekarang silakan kalian berdiskusi ya terkait kasus yang disajikan di LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada yang selesai? Nah, silakan kelompok 3 dulu ya. Akan mengerjakan soal nomor berapa? Nomor 1. Baik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jumlah barang yang ditawarkan yaitu 5 kali. Ketika harga barang yang ditawarkan Rp14.000 per kali, jumlah barang yang ditawarkan yaitu 10 kg. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab soal nomor 2. Pada harga berapakah jeruk Pak Amir tidak ada yang ditawarkan? Yaitu pada harga Rp10.000. Karena harganya terlalu murah, maka Pak Amir pun tidak menawarkan jeruk dagangannya. Yang ditanyakan kami cukupkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu gambar berupa penawaran jeruk Pak Amir. Jadi dari kurva di atas, jika harga jeruk tersebut 12.000, maka jumlah jeruk yang ditawarkan adalah 5 kg. Dan jika harga jeruk tersebut 14.000, maka jeruk yang ditawarkan itu adalah 10 kg. Jadi kurva tersebut sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga barang naik, maka penawarannya pun mungkin itu dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
soal tesnya yang sudah di-share di grup WhatsApp. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih. Setelah kalian menyelesaikan soal di Google Form, sekarang kita refleksikan dan simpulkan dulu kegiatan pembelajaran hari ini ya. Untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah dipelajari? Dari pengertian penawaran, terus apa lagi? Penawaran, Iya, dari sisi penawaran, hukum penawaran. Materi apa saja yang sudah dipelajari, kemudian ada kesulitan tidak? Itu yang dipelajari yaitu pengertian penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, fungsi penawaran, dan kurva penawaran. Oke. Baik, setelah kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan sama-sama mengenai materi penawaran. Dimulai dari pengertian penawaran. Silakan di kelompok 3. Penawaran itu apa? Adalah serupa penjual atau produsen yang menjual atau melepas berbagai jumlah barang berjasa pada berbagai tingkat harga dan mutu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebutkan faktor-faktor dan bunyi hukum penawaran. Barang itu sendiri, kemajuan teknologi, harga barang, biaya produksi, jumlah produsen. Kalau bunyi hukum penawaran seperti apa? Semakin harga naik, maka penawaran pun akan naik. Oke, kalau sebaliknya? Semakin harganya turun, maka penawaran pun akan turun. Akan turun. Baik, terima kasih jawabannya. Berikan tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Kurva penawaran itu apa sih? Penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Baik, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukupkan. Bapak besar untuk tetap semangat belajar di rumah walaupun dalam masa pandemi. Di minggu depan kita akan mempelajari mengenai harga keseimbangan. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Aldi. Silakan. Sebelum